Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Sitorahma, kelas 4 PAIB. Saya di sini akan memenuhi tugas UAS tentang model pembelajaran yang bertemakan judul metode pembelajaran personal. Nah, dalam metode pembelajaran personal di sini, metode pembelajaran adalah pendekatan pembelajaran yang menetapkan peserta didik sebagai individual yang memiliki kebutuhan, kemampuan, minat, karakter, dan kecepatan belajar yang berbeda-beda. Nah, jadi dalam metode ini guru dianggap tidak menganggap semua siswa itu harus belajar dengan cara dan kecepatan yang sama. Nah, jadi setiap siswa itu diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masing-masing. Nah, contohnya misalnya ya, dalam satu kelas ada siswa yang cepat memahami materi dan ada juga yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, dalam pembelajaran personal, siswa yang cepat dapat diberikan materi tugas pengalian, sedangkan siswa yang kesulitan mendapatkan bimbingan tambahan. Nah, dengan demikian pembelajaran personal ya lebih menekankan pada perbedaan individu dan bagaimana sih caranya agar guru tersebut bisa menyesuaikan pembelajaran agar setiap siswa bisa mengikuti pembelajaran dengan baik dan tujuan pembelajarannya. Nah, mungkin di sini ada tujuan pembelajaran personal ya. Dalam pembelajaran personal ini memiliki beberapa tujuan. Ya, yang pertama itu ada tujuannya itu untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa ya. Setiap siswa mempunyai kebutuhan yang berbeda. Ada yang lebih membutuhkan penjelasan secara detail, latihan baik berupa latihan, berdiskusi ataupun praktek ya. Yang kedua, mengembangkan potensi siswa ya. Jadi siswa tidak hanya diarahkan ya untuk mendapatkan nilai, tetapi juga dikembangkan kemampuan, bakat, minat, kreativitas, dan potensi lainnya ataupun bisa dalam kemandiriannya ya. Untuk yang ketiga itu meningkatkan motivasi belajar. Jadi setiap siswa itu harus merasakan pembelajaran sesuai dengan dirinya, dengan kemampuannya. Ya, mereka itu lebih cenderung lebih tertarik ya dan termotivasi untuk belajar. Cara peningkatan motivasi tersebutnya ya. Untuk yang keempat, melatih kemandirian. Nah, dalam melatih kemandirian di sini siswa itu diberikan kesempatan untuk mengatur proses pembelajarannya ingin seperti apa dulu. Bisa menentukan targetnya, membeli sumber pembelajarannya, materinya agar lebih mudah dipahami dan mengevaluasi hasil belajarnya itu sendiri. Ya. Untuk yang terakhir, yang kelima ya, di sana itu ada kita bisa membantu mencapai pembelajaran secara optimal. Nah, dalam pembelajaran siswa untuk mendapatkan hasil yang optimal, di sini itu proses pembelajarannya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa atau peserta didik lainnya ya, agar diharapkan setiap siswa itu mencapai kompetensi yang ditargetkannya ya dengan tujuan yang awal yang tadi ya. Nah, selain ada tujuan juga kita juga harus mengetahui ciri-ciri pembelajaran personal ya. Ada beberapa pembelajaran personal itu ya, mungkin diantaranya kita bisa pahami ya
ada berpusat pada siswa itu sendiri. Kenapa lebih berpusat kepada siswa itu sendiri? Karena siswa itu dapat menjadikan pusat kegiatan pembelajaran itu sendiri ya. Jadi guru itu bukan satu-satunya sumber informasi, tetapi guru itu berperan untuk membimbing, untuk memfasilitator, dan menjadikan motivator untuk peserta didik itu sendiri ya. Itu untuk berpusat pada siswa. Nah ya, untuk memperhatikan perbedaan individunya, apa sih yang harus kita perhatikan dalam perbedaan individu tersebut ya. Jadi dalam memperhatikan perbedaan personal itu, jadi guru itu harus memperhatikan kemampuan, minat, gaya, karakteristik setiap peserta didik itu sendiri ya, serta kebutuhan masing-masing ya. Kalau guru itu tidak bisa memperhatikan kemampuan atau minat bakat, mungkin itu akan sedikit mempengaruhi dalam siswa itu, mungkin tidak ada kefokusan ya. Nah, untuk belajar sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya. Nah, di sini tidak semua siswa itu harus menyesuaikan atau disamakan dengan yang lainnya, ya. Jadi menyelesaikan materi itu ada yang berbeda-beda, ada yang cepat, ada yang lebih lambat, ya. Jadi dengan waktu yang tidak sama, ya. Jadi siswa ini membutuhkan waktu yang lebih, ada yang lebih cepat dan ada juga yang harus memperoleh pendamping ya. Terus ada mendorong kemandirian. Nah, di sini juga sebagai guru harus mendorong siswanya agar lebih berkembang, bisa aktif dari sebelumnya ya. Jadi untuk terus dilatih untuk bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran sendiri ya, akan kemandiriannya terus dorong dengan motivasi dan dilatih terus oleh guru itu sendiri. Adanya umpan balik. Nah, dalam umpan balik di sini guru memberikan feedback kepada siswa mengenai perkembangan dan kekurangan mereka sehingga siswa mengetahui bagaimana yang harus diperbaiki dalam pembelajaran atau peserta didik di sana ya. Nah, terus ada evaluasi. Apa sih yang harus dievaluasi ya secara berkelanjutan? Nah, mungkin bisa jadi dari penilaian yang tidak hanya dilakukan untuk ujian akhir aja, tetapi juga melalui observasi atau tugas yang diberikan guru kepada peserta didiknya, terus berupa latihan, proyek, ya, dan perkembangan siswa selama proses pembelajaran. Ya. Selain ciri-cirinya, ya, kita juga harus mengetahui tentang prinsip-prinsip dalam perkembangan personal tersebut ya. Nah, dalam prinsip-prinsip personal ya, dalam penerapannya itu terdapat beberapa prinsip loh ya. Mungkin yang kita bisa lihat atau kita pahami, ada setiap siswa itu memiliki keunikan masing-masing. Jadi guru itu harus menyadari bahwa setiap anak itu ya, setiap peserta didik itu memiliki karakter yang unik, memiliki kemampuan yang unik-unik dan karakter yang berbeda ya. Dalam pembelajaran juga harus fleksibel. Kenapa harus fleksibel? Jadi cara belajarnya itu tidak selalu harus sama antar satu anak ke anak yang lainnya ya. Jadi guru itu harus mengubah metode, media, tugas atau maupun tingkat kesulitan sesuai kebutuhan peserta didik tersebut ya. Terus siswa juga diberikan kesempatan memilih ya. Jika kemungkinan ya, siswa itu diberikan pilihan dalam proses pembelajaran. Misalnya memilih topik tugas ya, sumber belajar ataupun bentuk hasil tugas tersebut. Guru juga hanya sebagai fasilitator ya, membantu siswa
dalam mengalami kesulitan ya. Mungkin sekian dari pembahasan yang saya pahami dari pembelajaran model pembelajaran ini. Mungkin dicukupkan sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.